kita punya tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang ini berbicara tentang perubahan, tentang transformasi. Ya, ada banyak orang berusaha untuk mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya, sebuah transformasi dalam hidupnya. Ya, kalau bahasa-bahasa seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini biasanya munculnya gambarnya seperti kupu-kupu gitu ya, bertransformasi ya, bermetamorfosis gitu. Dari ulat, lalu setelah itu jadi kepompong, setelah itu jadi jadi kupu-kupu ya. Sesuatu yang tadinya mungkin tidak berdaya, jalannya aja susah ya, sering ngerepotin yang punya kebun ya, karena daunnya sering habis sama ulat ya. Lalu ibu-ibu juga jijik ngelihatnya ya gitu. Tiba-tiba bertransformasi, tiba-tiba berubah, bermetamorfosis ya. Lalu apa yang terjadi? Berubah menjadi sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, yaitu kupu-kupu ya, yang bahkan bukan lagi sesuatu yang menjijikan, tapi sesuatu yang luar biasa, yang enak untuk dilihat, dan bahkan menolong ya para petani untuk menyemai mungkin ya hal-hal yang luar biasa, yang dimana bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan buah dan lain sebagainya. Sesuatu yang tadinya kelihatannya tidak berguna menjadi berguna. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk hal ini semuanya mungkin ada banyak orang, cara apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami transformasi ini ya. Ada hal-hal apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, supaya di dalam perjalanan kehidupan kita anugerah Tuhan, kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Karena ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin udah rajin ke gereja, percaya sama Tuhan, tapi untuk mengalami sebuah transformasi ini kayaknya penuh dengan pergumulan ya, penuh dengan begitu banyak hal-hal yang membuat dia seakan-akan transformasi atau perubahan itu sesuatu yang sukar. Jadi tema kita pada malam hari ini merupakan sebuah tema yang luar biasa, karena ternyata transformasi bisa dapatkan Bapak Ibu Saudara tanpa upaya, tanpa sesuatu usaha di dalam hidup kita, karena ternyata Tuhan yang sudah melakukannya atas hidup kita. Kita buka dulu deh di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ya, ada sebuah kerinduan dari kebenaran firman Allah ya, yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami sebuah perubahan ya, di sini dikatakan berubahlah ya, dari bahasa aslinya itu metamorf gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara melihat di metamorfosis ya, sebuah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu tadi begitu. Ini sesuatu yang sebetulnya harus terjadi atas keberadaan kehidupan orang-orang percaya. Tetapi untuk mengalami hal ini ada banyak orang seakan-akan ada sebuah usaha yang harusnya kita lakukan. Ada sesuatu yang harusnya kita pergumulkan untuk kita meraih ini semuanya. Tetapi pada kenyataannya hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah perubahan ternyata tanpa upaya dari usaha apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara selama ini itu ternyata mempengaruhi apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu mempengaruhi akan apa yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama ini apapun yang kau lakukan, ya apapun yang kau perbuat, dari perbuatanmu, tingkah lakumu, perkataanmu, Bapak Ibu Saudara, keputusan-keputusanmu yang kau ambil, dasarnya adalah apa yang kau percaya. Ya. Dan apa yang kau percaya dimulai daripada apa yang kita dengar. Jadi ada banyak orang seringkali ketika mengalami masalah persoalan, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia percayai. Dan apa yang dia percayai itu biasanya dimulai dari apa yang dia dengar. Kalau toko saudara sepi, toko sebelah rame, kadang-kadang kita penasaran, kok dia bisa rame ya gitu. Lalu dia ngomong, ya tetangganya ngomong, oh dia tuh orang pintar ini loh. Ya, minta apa? Minta air, jampi-jampi supaya apa? Disiramin di depan rumahnya, supaya apa? Supaya laku. Nah, kita nggak percaya, kita anak Tuhan, amin. Iya, tapi sering didengar, besoknya didengar, rame lagi, kita sepi lagi, ya Bapak Saudara. Lambat laun apa yang kita dengar, kita percaya, benar juga kali ya, kayak gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya kita tidak mempercayai karena sering didengar, jadi
percaya. Bahkan kebohongan-kebohongan yang terus diperdengarkan dan kita terus dengar, kebohongan-kebohongan itu menjadi sesuatu yang seakan-akan kebenaran. Padahal itu sesuatu yang bohong, yang enggak ada logikanya. Ya. Kamu kalau mandi di sumur ini, kamu nanti bakal awet muda loh. Mungkin kita nggak percaya ya hal-hal kayak gitu ya. Ya kalau misalnya ada sumur yang bisa bikin awet muda, skincare sekarang nggak laku ya. Oh, ya. Kita borong aja itu sumur, ya, airnya begitu ya. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang karena mungkin dia sering dengar, akhirnya dia percaya. Dia datang nih itu sumur, ya nggak tahu itu sumur namanya sumur apa gitu kalau misalnya. Dia datangin, bahkan dia kunjungin ke tempat itu. Dia berusaha untuk mandi di tempat itu. Karena apa? Supaya awet muda. Jadi apa yang kita percayai itu mempengaruhi kita. Dan apa yang kita percaya itu yang mempengaruhi kita biasanya dimulai dari apa yang kita dengar. Nah kalau salah dengar, ini akhirnya membuat salah di dalam apa yang kita percayai. Nah kalau ini udah salah apa yang kita percayai, maka ini juga akan menjadi sesuatu yang salah di dalam perbuatan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan jangan salah dengar. Amin. Haleluya. Ya. Karena kalau salah dengar, salah percaya, maka kita akan melakukan sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita hari-hari ini mengalami sebuah perubahan. Ya, perubahan di dalam kehidupan kita. Berubah oleh apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, supaya kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Ya. Dikatakan apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Jadi bukan lagi sesuai dengan kehendak kita, bukan lagi sesuai dengan keinginan kita, tapi kita akan terus mempercayai akan apa sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lanjut di dalam Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibrani pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan di sini, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Padahal kita sama-sama dengar firman yang sama, di gereja yang sama, ya, mungkin nonton di YouTube yang sama, dengar khotbah yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, itu menjadi tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ternyata kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, ya, tentang bagaimana benih itu bertumbuh, ya, di dalam keberadaan kehidupan kita, itu seringkali dipengaruhi oleh berbagai macam apa yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau penuh dengan batu-batuan, artinya penuh dengan masalah, persoalan. Jadi benih itu ketika ditanam, ya, tumbuhnya jadi nggak sempurna. Apalagi yang di pinggir jalan, dipatuk sama iblis, ya kan begitu ya, dipatuk sama burung, ya. Jadi nggak pernah bertumbuh gitu, ya. Dan ada lagi mungkin Bapak Ibu Saudara di situ yang mungkin ada begitu banyak hal yang membuat saudara tertekan dalam hidupmu. Ya, ada tekanan di dalam pekerjaanmu, ada tekanan di dalam hubunganmu, ada tekanan di dalam usahamu. Ini yang seringkali juga membuat iman yang ada di dalam diri kita tidak bisa bertumbuh dengan luar biasa. Ya, dan hal-hal ini seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Lanjut ke ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah, berarti kan Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata di sini, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Kita di gereja ini dibawa untuk memahami tentang sebuah keberadaan karya Kristus yang sudah selesai. Amin. Sehingga barang siapa yang mempercayai karya Kristus yang sudah selesai ini, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang
yang kekal. Amin. Nah, hal ini harusnya kita pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa karya Kristus yang sudah selesai ini sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi bukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, lalu berapa ribu tahun kemudian Yesus datang mati di atas kayu salib karena meresponi Adam yang jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi sebelumnya Allah menciptakan manusia, ya, sebelum itu semuanya dijadikan, Allah sudah memiliki sebuah apa yang harus dia lakukan. Yesus harus datang dan mati di atas kayu salib. Jadi dia datang bukan sebagai sebuah respon akibat dari sebuah keberadaan kecelakaan ini, tapi dia sudah dipersiapkan karena Allah Maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi, kemudian dia sudah mempersiapkan itu semuanya. Amin. Sehingga hal inilah yang akhirnya terjadi. Jadi Yesus mati di atas kayu salib memang sudah diplan dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan di saat manusia jatuh di dalam dosa. Sudah dipersiapkan. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita semuanya sudah ada di dalam sebuah plan rencana Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Sehingga apapun yang kau alami hari-hari ini, Allah sebenarnya sudah maha mengetahui. Amin. Sehingga ketika saudara hari ini mengalami pergumulan, mengalami masalah, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Yang kita sekarang fokuskan, ayo kita memasuki sebuah keberadaan di mana kita berhenti, memasuki hari perhentian, hari mempercayai di mana Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Sehingga tujuan kita hari-hari ini mendengar kebenaran firman Allah membawa kita untuk terus mempercayai bahwa karya Kristus yang sudah selesai itulah yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Sehingga apapun yang Allah sudah lakukan itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Jadi hari ini ketika kau mempercayai hal itu, ternyata Allah dikatakan turut bekerja di dalam segala perkara kita, Bapak Ibu. Di dalam kejatuhanmu, di dalam kesenanganmu, di dalam kelemahanmu, di dalam kesedihanmu, di dalam apapun yang kau alami, Allah turut bekerja. Jadi kita nggak bisa pura-pura, kita nggak perlu munafik. Kalau lagi sedih aja. Iya, jangan pura-pura nggak sedih. Lagi kurang duit, iya kurang duit aja. Jangan pura-pura jadi orang kaya, ya gitu ya. Terus kalau lagi lagi kita lagi berduka cita, ya duka cita aja isu. Amin. Iya, jadi kita nggak perlu membuat sebuah hal yang membuat kita akhirnya berpura-pura gitu. Akhirnya kita jadi orang munafik. Tapi ayo nikmati perjalanan itu. Di dalam kedukaanmu kita tetap percaya. Di dalam kekuranganmu, di dalam pergumulanmu, ya situasinya seperti kita lagi sedih, kita lagi kekurangan, kita sadari itu, ya. Dan kita terus mempercayai di balik itu semuanya Allah turut bekerja. Karena kalau kita munafik, kita pura-pura, akhirnya kita tidak jadi orang yang menyadari akan keberadaan hidup kita. Ketika saudara lagi jatuh, saudara pura-pura, saya percaya aja lah Tuhan mah, ya walaupun kita lagi jatuh lagi. Enggak, kita tidak menyelidiki keberadaan kejatuhan kita. Apakah ini karena situasi kondisinya seperti itu atau karena kelemahan kita? Jadi kita akhirnya ya bisa mengevaluasi diri dari situasi itu. Amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa ini adalah kelemahan saya, ya terlalu banyak ini, terlalu banyak itu, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu, maka kita akan datang sama Tuhan pun dengan sebuah kesadaran Tuhan, ini kelemahan saya, tapi aku percaya Tuhan akan turut bekerja. Amin. Dan kita tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi, saudara. Tapi kalau kita jadi orang munafik, pura-pura, ya kan begitu, ya tidak menyadari hal itu dan seakan-akan hal itu tidak terjadi, lalu kita berpura-pura, ini akan membuat saudara dipenuhi dengan sebuah keberadaan yang menjadi pribadi yang tidak pernah menyadari Tuhan akan lakukan sesuatu buat kita. Iya. Tetapi ini yang Tuhan inginkan supaya kita menyadari hal yang luar biasa ini. Jadi ternyata ketika Tuhan menghendaki kita memasuki tempat perhentian, sebenarnya Tuhan sudah lakukan itu sebelum dunia dijadikan. Untuk kita dipenuhi dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena kita sudah memasuki tempat perhentian Tuhan, di mana Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Sehingga hari ini pun kalau kau mempercayai Tuhan, itu saudara tidak memerlukan syarat-syarat apapun, karena syaratnya sudah dibayar oleh Kristus. Amin. Oleh sebab itu ini merupakan anugerah, dan anugerah itu diberikan cuma, nggak perlu membayar. Artinya bukan karena usaha kita,
Kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakan, kita diberkati. Semuanya karena usaha yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Sehingga ketika kita mempercayai hal itu, ini akan membawa kita memasuki sebuah pengertian dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyadari hal ini, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saudara mengalami sebuah perubahan. Saudara bertransformasi, saudara mengalami sebuah perubahan dalam diri saudara. Di mana perubahan ini bukan lagi karena usaha saudara, tapi perubahan ini karena Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Wow, luar biasa ya. Dan ketika perubahan ini terjadi, ini mengubah caramu berbicara, caramu bersikap, caramu bertingkah laku, saudara, caramu mengambil keputusan, karena engkau sekarang didasari oleh karya Kristus yang sudah selesai yang kau percayai, bukan lagi karena usaha kita. Amin. Nah, ini yang sering kali orang lain tidak paham. Iya. Nah, ketika hal ini terjadi, ada banyak orang akhirnya, wah, kita kepengen mengalami sebuah perubahan nih ya. Ya bertobat dong. Ya bertobat tuh gimana sih? Ya berbalik kamu dong dari sesuatu yang jahat sekarang ke sesuatu yang baik. Sesuatu yang tadinya mungkin kau lakukan hal yang gak benar, sekarang balik ke hal yang benar. Mungkin beberapa saat saudara mengatakan iya, itu sesuatu yang baik, memang tidak ada salahnya. Tapi di balik itu semuanya, ya, ada sebuah keberadaan di mana ketika saudara melakukan itu, ini adalah sebuah transaksional yang membuat saudara ketika mengalami hal yang luar biasa, mungkin saudara bisa mempercayai hal itu. Tapi kalau hasilnya tidak sebagaimana yang kau harapkan, ini akan menjadi sebuah beban dalam hidup saudara. Wah, katanya kalau rajin ibadah diberkati, ternyata belum. Katanya kalau rajin doa Tuhan bayar utang kita, ternyata belum. Kalau kita misalnya melayani, Tuhan nanti akan memberkati usaha pekerjaan kita, ternyata belum. Tanpa kita sadari, kita melakukan sebuah usaha diri untuk supaya mendapatkan hasil sebagaimana yang kita inginkan. Nah, kita hubungannya dengan Tuhan bukan lagi sebagai Bapa dan anak, tapi bertransaksi, kayak pembeli sama penjual, Bapak Saudara. Ya. Jadi ini hubungan yang tidak Allah inginkan terjadi dalam hidup kita, dan ini nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Saudara mungkin sebulan kuat, 2 bulan kuat, setahun 2 tahun kuat, kesananya lagi kita akan putus asa. Wah, capek ternyata ya, gitu. Hasilnya nggak ada. Nah, ini yang membuat ada begitu banyak kelelahan yang terjadi atas kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan lagi untuk mengalami sebuah keberadaan hubungan menikmati Tuhan, tapi mereka melihat sebuah fakta keadaan yang terus mereka alami dari usahanya, hubungan rumah tangganya, urusan anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara, kesehariannya. Ini terus yang menjadi fokus mereka. Kita lupa, kita harus beristirahat di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai, sehingga kita fokusnya kita terus mempercayai Tuhan sudah melakukan itu segalanya bagi kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan itu segalanya bagi kita. Amin. Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Jadi kita akan menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan. Ketika tantangan datang, pergumulan datang, kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan saya tidak tahu Tuhan melakukan sesuatu apa, tapi saya percaya ini akan mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Amin. Jadi hari-hari ini kita harus terus mempercayai Tuhan. Jadi saya kalau berikan saudara, nggak usah takut. Amin. Iya, terus mempercayai Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh bagi anak kita yang luar biasa ya. Saya akan memberikan contoh buat saudara. Ya, bagi beberapa orang, Bapak Saudara, usaha diri atau perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan dengan dasar untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan, untuk mendapat balasan dari Tuhan, ini kadang-kadang yang membuat mereka tidak mampu untuk mempercayai Tuhan sepenuh, karena mereka lebih mempercayai kepada usaha diri. Kira-kira berhasil nggak nih? Ya berhasil lah, kita kan udah doa. Dia percaya kepada apa? Doanya. Kita lupa kita punya Allah yang sudah berjanji, Dia setia, Dia akan memberkati kita. Amin. Justru usaha diri yang kita coba lakukan ini seperti usaha kita mencoba untuk apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita. Kayaknya ayo cepet-cepet lah dikerjain. Kayak coba-coba berusaha untuk membantu Allah gitu.
Ya, perumpamaan kita dengan Allah, dengan Tuhan ya, itu Bapak Ibu Saudara di dalam firman Allah dikatakan itu seperti ranting dengan apa? Dengan pokok anggurnya. Amin. Amin. Ranting itu tidak bisa berusaha untuk membuat dirinya berbuah, nggak bisa. Mau pakai cara apapun nggak bisa. Saudara. Dia harus nempel kepada cabangnya. Ya. Sehingga ketika dia nempel, dia percaya, maka dia akan berbuah. That's it. Nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh ranting, nggak ada, saudara. Mau dengan cara apapun gitu. Lalu doa gimana Pak? Lalu ibadah gimana? Lalu perbuatan baik gimana? Itu semuanya hanya respon. Ketika kita sudah menikmati sesuatu yang baik, maka saudara jadi orang baik. Amin. Ketika Tuhan sudah mengasihi saudara dan saudara menikmati kasih Tuhan, saudara akan bisa menjadi orang yang mengasihi sesama. Amin. Iya, ketika saudara sudah merasa Tuhan sudah mengampuni keberadaan hidupmu, maka saudara akan dengan mudah juga mengampuni yang lain. Ketika engkau diberkati dengan berlimpah, maka saya percaya engkau juga akan siap untuk memberkati. Tapi kalau engkau merasa bahwa itu adalah usaha dirimu, engkau tidak akan pernah bisa melakukan itu. Walaupun saudara banyak duit, boro-boro pengen ngebantu, nggak akan. Kenapa? Karena saudara pikir ini hasil usaha gua, capek-capeknya gua gitu ya, keenakan amat loh kan gitu ya. Tapi kalau saudara sadar ini adalah anugerah Tuhan, maka saudara akan juga berbaginya denganmu dengan mudah. Amin. Iya, walaupun orang lain ngomong ngapain gua ngasih sama dia, orangnya aja cumil begitu ya kan begitu, sering ngomongin lu jelek katanya gitu. It's okay. Kenapa? Karena saudara sudah merasa mendapat anugerah. Saya harus berbagi dengan orang-orang ini. Amin. Iya. Ini sebuah keberadaan yang membedakan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti perbuatan baik, bukan berarti apa yang kita lakukan itu sesuatu yang buruk, enggak. Tapi apa yang menjadi dasar di dalam melakukannya. Amin. Ya, kalau kita berbuat baik dasarnya untuk supaya Bapak Ibu Saudara, ya, mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan hal-hal ini dari Tuhan. No, itu tidak akan menghasilkan apapun dalam hidup saudara. Tuhan tidak perlu dibantu dengan poin itu, amin. Iya, karena Dia Allah yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat saudara. Saudara hanya tinggal percaya, nempel sama Tuhan aja. Percaya Tuhan, aku percaya Engkau Allah sudah menyelesaikan sesuatu yang buat saya, dan saya percaya saya akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Udah, percaya aja. Iya, kerjakan tugasmu, kerjakan kegiatanmu. Yang dagang ayo dagang, yang kerja ayo kerja, yang mau buka usaha, yang belum punya kita minta sama Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang baik. Amin. Sehingga dengan demikian ada sesuatu yang luar biasa. Kita melakukan semua kebaikan itu bukan lagi karena saudara, ya, tapi karena respon yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Nah, saya kasih contoh di dalam Matius 19 ayat yang ke-16. Perhatikan di situ. Ada sebuah contoh. Ya. Dikatakan di situ ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini orang perjanjian lama, ini orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Biasa orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka, saudara, memang syarat untuk di dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan berkat Tuhan, mereka harus melakukan sebuah usaha diri, perbuatan baik. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, ya. Dan mereka mempercayai hal itu. Ketika mereka mempercayai hal itu, mereka berpikir Tuhan akan membalas semua kebaikannya. Padahal yang sesungguhnya ketika hukum Taurat diberikan, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah keberadaan standar Tuhan yang kudus. Iya. Dan biasanya orang tidak mampu untuk melakukan hal ini. Kalau mereka mampu, mereka munafik, karena sesungguhnya ini ada sesuatu standar yang sempurna. Iya. Untuk supaya apa? Ketika mereka tidak mampu melakukannya, mereka membutuhkan satu pribadi yang namanya juru selamat. Dan Yesus adalah tujuan daripada hukum Taurat ini diberikan. Amin. Supaya orang ketika mereka nggak mampu ini, mereka terarah kepada juru selamat. Dan Yesus itulah juru selamat. Amin. Nah, orang ini berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat?" Dia merasa dengan dia melakukan perbuatan baik, maka dia akan nanti masuk surga. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa.
Lalu nanti di rumah saudara bisa baca ya, 17, 18 sampai 22. Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Wah, itu semuanya udah saya kerjain Tuhan. Wah, luar biasa ya. Orang ini merasa sudah mampu melakukannya. Seakan-akan itu sudah membuat mereka dapat ya menikmati kehendak Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang sudah merasa mampu ini, ada satu lagi yang belum kamu lakukan. Apa? Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Ada sesuatu yang menghalangi orang ini untuk mengikut Yesus, yaitu apa? Hartanya. Dan dia pergi dengan sedih hati, katanya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika orang muda itu mendengar, di ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi untuk orang-orang seperti ini, Tuhan ingin, ayo ikut aku. Tapi sebelum ikut aku, ya udah jualin semua yang menghalangi kamu ya. Dan dia nggak mau, saudara, dia sedih ya. Jadi dia merasa ada sebuah perbuatan baik yang sudah dia lakukan, yang seharusnya itu membuat dia berkenan di hadapan Bapa, dan dia menikmati hidup yang kekal. Coba bandingkan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 ya. Sebenarnya ini pertanyaannya sama, tapi di sini ada sebuah terjemahan yang lebih ya menjelaskan kepada kita. Dikatakan di situ ya, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, ya, yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, ya dikatakan sini, "What shall I do to inherit eternal life?" Ya, artinya apa ya? Di sini dikatakan, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal?" Bukan memperoleh hidup yang kekal aja, tapi mewarisi. Jadi dia bisa menjadi ahli waris. Nah, ini lebih jelas lagi ya, dari penjelasan ini kita bisa melihat Bapak Saudara, bahwa memasuki kerajaan Allah itu kita adalah harusnya sebagai ahli waris. Amin. Amin. Jadi ahli waris ketika ingin memperoleh sesuatu perlu perbuatan baik. Misalnya ada orang paling kaya di Rengas Dengklok nih ya. Saudara pengen mendapatkan warisan dari orang ini, saudara bukan apa bukan ya, nggak ada hubungannya sama kita. Lalu saudara coba berbuat baik. Wah, dia punya rukonya kita lapin tiap hari ya, kan gitu ya. Kira-kira kalau dia mati, duitnya bisa nyampe ke kita nggak? Kita bukan ahli waris. Mau saudara berbuat baik sebaik-baik apapun, saudara nggak akan pernah bisa menerima warisan dari orang itu, karena saudara bukan keluarga, bukan anak, bukan ya. Gimana caranya supaya kita mendapat warisan Bapak Saudara dari orang ini? Kira-kira gimana? Kawin sama anaknya. Iya, saudara dapat. Amin. Iya, saudara dapat. Artinya kita harus jadi keluarga. Nah, firman Allah berkata, kita adalah anak-anak Allah karena karya Kristus yang sudah selesai itu. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Firman Allah yang berkata. Jadi orang-orang yang percaya akan karya Kristus, mereka itu bukan lagi hamba, bukan lagi budak, tapi anak. Jadi kira-kira saudara menerima warisan karena saudara berbuat baik atau karena saudara anak? Amin. Iya. Ini yang harusnya kita sadari hari-hari ini. Nah, ketika kita ingin berubah, malah sebuah perubahan tanpa upaya, artinya kita harus memasuki sebuah keberadaan ini. Sehingga apa yang Allah sudah sediakan itu menjadi bagian dalam hidup kita karena kita anak. Amin. Iya, karena kita ahli waris. Jadi saudara nggak perlu lagi berjuang untuk ya mengalami sebuah perubahan bersama dengan Allah. Karena kalau anak, maka Bapa akan turut bekerja dalam hidup Bapak yang saudara. Amin. Jadi sekali lagi dengan saudara, nggak usah takut. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita yang luar biasa ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Hukum Taurat itu fokusnya kepada perbuatan kita. Ayo lakukan ini, lakukan itu yang terbaik supaya nanti Allah senang, supaya nanti Allah mengasihi kamu, supaya nanti Allah memberkati kamu gitu. Ya.
Tapi pada kenyataannya Tuhan ingin lebih daripada kita melakukan perbuatan baik. Dia ingin supaya setiap kita mempercayai karya Kristus yang luar biasa, supaya kita bukan lagi sebagai hamba, budak, atau orang lain, tapi kita adalah anak, ahli waris. Ya, Roma 8 ayat 17 berkata demikian. Ya, Roma 8 ayat 17. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini kita jelas banget, perbuatan baik tidak dapat menjadikan kita sebagai ahli waris. Amin. Tidak bisa menjadikan kita menerima janji Allah. Jadi yang bisa menerima hanya ahli waris. Dan buat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah percaya, engkau adalah anak, engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Dan ketika engkau anak Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, Dia naik ke surga untuk apa? Melakukan sebuah karya di mana Roh Kudus dicurahkan untuk Bapak Ibu Saudara boleh menikmati ya Roh Kudus dalam hidup saudara. Sehingga ketika aku percaya hari ini kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus yang berkarya menjadikan orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika engkau sudah mengalami sebuah keberadaan ini, memahami hal ini, maka engkau sadar ternyata engkau sekarang adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Sehingga ketika engkau sadar engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, maka apa yang terjadi? Ada sebuah perubahan dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan antara orang-orang yang masih berusaha dengan perbuatan baiknya untuk dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang sudah merasa dicintai karena dia udah yakin benar melalui karya Kristus, saya adalah anak yang sangat dikasihi. Apapun keberadaan saudara, berapa besar pun kelemahan saudara, engkau adalah anak, dan Allah ingin mentransformasi hidupmu, mengalami sebuah perubahan itu dalam hidup. Amin. Dia akan mengajar saudara, Dia akan mendidik saudara, Dia akan melakukan sesuatu buat saudara, sehingga saudara mengalami sebuah perubahan, bukan lagi dengan usahamu, bukan lagi dengan perbuatanmu, tapi karena karya Kristus, Roh Allah yang tinggal di dalam Dia yang akan terus melakukan itu semuanya buat saudara. Saudara akan mengalami sebuah transformasi tanpa upaya saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah mengalami transformasi? Mengalami perubahan dalam hidupnya, dalam dirinya. Sikapnya jadi berubah. Di dalam menanggapi setiap hal, keadaan, responnya berbeda saudara. Wah, luar biasa ya. Pilihan-pilihannya pun berbeda. Keputusan-keputusannya pun berbeda, karena tanpa disadari Roh Allah yang tinggal dalam dirinya, Dia mengubah keberadaan dirinya. Keyakinan yang ada dalam dirinya membuat dia mengambil sebuah keputusan sesuai dengan keyakinannya. Bahkan kata-katanya pun berbeda. Amin. Iya. Kalau kata-kata orang yang tidak beriman dengan kata-kata orang beriman, itu kelihatan banget bedanya saudara. Kalau saudara lagi dagang, ya, sepi, mendung-mendung mau hujan, ya apa sepi, hujan, pasti nggak ada yang belanja, pasti begitu dong, ya. Tapi buat orang-orang beriman, puji Tuhan, ya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin kita dikasih istirahat buat nyantai, amin. Iya, it's okay. Terus apalagi Bos? Kalau misalnya kita menghadapi situasi kondisi di jalan, lagi macet, lagi apa, mulai belajar puji Tuhan, amin. Iya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dalam kondisi apapun, ya, tiba-tiba usahanya nggak berhasil, puji Tuhan. Mungkin ini bukan jalannya. Kita akan dipertemukan dengan jalan yang lain. Iya. Diputus pacar, puji Tuhan, amin. Iya. Karena kita mungkin ini bukan jodohnya, kita akan dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik lagi. Di PHK, puji Tuhan. Tuhan ingin membuat kita membuka sebuah usaha yang lebih baik. Sehingga kesaksian-kesaksian ini bisa terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ini punya cara pandang yang berbeda, sikap yang berbeda, bahkan perkataannya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Bukan masalah engkau memperkatakan hal yang positif lalu terjadi hal yang positif, bukan. Tapi karena engkau percaya kepada Allah yang akan melakukan hal-hal baik dalam hidup saudara. Amin. Karena dulu pernah diajarin hal-hal yang positif. Oh, kalau kita ngomong hal-hal positif, nggak boleh yang negatif. Nanti supaya jadi positif, kita mempercayai perkataan-perkataan positif. Bahkan dulu kadang-kadang ya, ayo kita doa memperkatakan sesuatu supaya apa yang kita perkatakan itu yang terjadi. Padahal kita nggak tahu Tuhan maunya itu apa enggak. Pokoknya itu maunya kita. Ya kan begitu saudara. Bahkan ada mobil orang pun kita doain. Ya gitu ya. Dalam nama Yesus jadi milik saja. Yang punya orang. Ya gitu ya. Itu yang repotnya kalau ada istri yang cantik lewat istri orang. Ya kan gitu. Dalam nama Yesus itu jadi istri saya. Kan gitu kan bingung saudara. Ya. Kalau rumah orang didoain dalam nama Yesus biar ini jadi milik saya. Ya kasihan yang dia punya rumah. Ya, rek pindah ke mana gitu. Ya. Jadi ada hal-hal di mana kita diajarkan memperkatakan sesuatu. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. No, saudara. Kita memperkatakan sesuatu karena kita percaya Tuhan yang sudah melakukannya itu dalam hidup kita. Amin. Bahkan perkataan-perkataan kita ketika kita mengalami kekurangan, lagi ada kebutuhan, aku percaya Tuhan sebagaimana firman, Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang aku perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Aku nggak tahu datangnya dari mana. Bahkan burung gagak bisa Tuhan kirim. Amin. Iya, kita nggak ngerti Bapak Saudara. Yang penting kita percaya Tuhan pasti buka jalan buat kita. Jadi kita punya harapan. Ya, semangat. Mungkin hari ini kita akan berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan. Amin. Ya, jadi dari sikap kita, pikiran kita, perkataan kita, itu ketika kita sudah mengalami Tuhan, itu benar-benar mengalami sebuah perubahan. Wow, luar biasa ya. Bahkan perubahan itu tanpa kita sadari. Artinya kita mengalami sebuah transformasi tanpa upaya. Kita nggak dipaksa untuk berubah. Karena kita sadar Tuhan udah begitu sayang dalam hidup kita, sudah mengorbankan dirinya buat kita, sehingga kasihnya memenuhi hidup kita, yang membuat kita itu rasa punya sayang sama orang lain. Bahkan mau menyakiti orang lain pun kita jadi nggak mau. Karena hari-hari ini ada banyak orang kalau lagi disakiti kepengennya balas berapa kali? Iya, 10 kali. Iya. Kadang-kadang orang ini udah nyakitin kita pengen balasnya berapa kali sih? Bikin status Instagram, Facebook, kurang lagi, apalagi WhatsApp, ya kan gitu. Kurang lagi mungkin ngomong ke tetangga kiri, tetangga kanan, ya kan begitu. Sang kota kurang, pindah ke kabupaten, ya kan begitu. Kalau perlu di Kompas, ya gitu, di media apa, tulis di situ, ya, gitu. Jelma kurang ajar, gitu kan gitu ya, kayak gitu. Supaya orang seluruh dunia tahu, gitu. Ingin menjatuhkan orang yang menyakitinya. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara penuh kasih, saudara udah mulai memahami. Amin. Sekalipun saudara disakiti, ya, sekalipun saudara mungkin mengalami begitu banyak, ini kita percaya Tuhan pembela kita. Amin. Iya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Pembelaannya aja makanya engkau akan ditolong terus, saudara. Karena engkau percaya. Tapi kalau engkau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan kayak tadi, maka yang terjadi adalah kita justru akhirnya mengalami masalah demi masalah yang tidak akan pernah ada jalan keluar. Karena kita lebih mempercayai kepada perbuatan kita daripada kepada perbuatan Allah. Jadi yang pertama tadi kita diajar untuk ayo supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah memenuhi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi serupa seperti Yesus. Dan ada banyak hal yang luar biasa yang mungkin saudara tidak akan pernah sadari dalam hidup saudara. Saya kasih contoh, ya, terakhir buat kita. Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dikisahkan ada seorang yang bernama Rut. Rut adalah orang Moab, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Moab itu kalau buat orang Yahudi, buat orang Israel, itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah kebetulan Rut ini menikah sama orang Yahudi yang percaya Tuhan. Kebetulan juga suaminya meninggal. Akhirnya Rut jadi janda. Dia ikut sama mertuanya juga janda dan miskin sama-sama, nggak punya duit. Ya, mau makan aja susah. Dia harus memungut jelai sebagai sebuah pekerjaan
Ya, kalau Bapak Ibu sudah lagi ke pasar ngelihat ada orang menguntit sayur-sayur yang bekas, yang nggak kepakan, ya kan begitu, yang masih bisa dimakan diambilin untuk dia bisa makan bersama dengan mertuanya. Dan puji Tuhan, Ruth itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia akhirnya mengambil sebuah sikap untuk percaya kepada Tuhannya yang mertuanya percaya. Sehingga dia berkata, bangsamu akan jadi bangsaku, Tuhanmu akan jadi Tuhanku. Dia akhirnya jadi orang percaya. Nah, ketika dia jadi orang percaya, kira-kira berubah nggak yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit? Enggak, sama aja. Ya. Yang tadinya susah ya tetap susah. Tapi di sini ada mulai transformasi, perubahan di dalam kehidupannya. Dia yang Naomi mertuanya bilang, udah Ruth pulang aja ke rumah orang tua kamu, ke bangsamu, ya. Udah jangan ikut saya orang miskin, saya udah nggak punya apa-apa, ya. Anak juga udah nggak punya. Jadi kamu pulang aja, bebas kamu pulang. Sebetulnya Ruth bisa untuk bebas, nggak perlu ngikutin Naomi. Hidup sendiri dengan Tuhannya, hidup sendiri dengan bangsanya. Dia bisa kawin lagi gitu ya dengan bangsanya. Mungkin dia bisa mengalami sebuah kehidupan yang berbeda. Tapi di sini kita bisa melihat Ruth ternyata adalah orang yang sudah dipilih Allah untuk diselamatkan. Seperti saudara dan saya. Amin. Kita bisa percaya sama Tuhan. Amin. Iya, itu adalah karena pilihan Tuhan buat kita. Amin. Nah, ketika Ruth jadi orang percaya, apa yang terjadi? Berubah segala sesuatunya. Secara pribadi dia percaya Tuhan. Coba lihat di dalam Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Ya, dia berkata begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut apa? Bulir jelai. Artinya ayo biarin saya kerja cari makan. Ya. Lalu dikatakan situ di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia mempercayai, walaupun dia belum berjumpa dengan orang yang murah hati itu, tapi dia sudah percaya, saya akan ketemu sama orang yang murah hati. Amin. Amin. Mungkin saudara lagi punya masalah, punya persoalan. Kalau saudara berdoa, Tuhan tolong dong ya, apa yang harus saya lakukan? Saya percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mempertemukan kita dengan teman-teman mungkin yang lama. Mungkin dia bisa kasih pekerjaan. Mungkin dia kasih apa? Kasih sesuatu jalan, mungkin dia akan menolong, mungkin dia akan melakukan, mungkin Tuhan akan mempertemukan aku dengan sebuah pekerjaan ini, usaha ini, ya, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupannya. Ruth punya keyakinan dia akan memungut jelai, bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Ya, karena kalau ketemu orang yang nggak murah hati, orang yang pelit, jelainya nggak pernah akan banyak diambil. Ya, kalau lagi panen bersih udah nggak ada sisa kan begitu ya. Karena orangnya nggak murah hati. Tapi kalau yang murah hati kadang-kadang sengaja dicecerin biar orang yang ini bisa makan juga. Ya, jadi Ruth sedang berdoa. Aku mau pergi mungut jelai kerja, ya nanti bakalan ketemu sama orang-orang yang murah hati. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Amin. Amin, saudara. Ketika masalah datang, persoalan datang, percaya Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang murah hati sama saudara. Amin. Ketika kita udah ada Tuhan, udah ada jalan keluar ya. Ini rasanya udah gak ada solusinya nih. Saya percaya Tuhan kok Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Mungkin Tuhan akan membuka sebuah usaha. Mungkin Tuhan akan memberikan orang-orang yang murah hati untuk memberikan sebuah pekerjaan. Amin. Saya mungkin gak mampu dulu, mungkin saya banyak kelemahan. Saya mungkin gak bisa ngatur keuangan. Saya mungkin gak bisa ngatur toko. Saya mungkin gak bisa ngatur hubungan satu sama lain. Tapi aku percaya Tuhan akan mengubah kehidupanku. Amin. Iya, sehingga aku bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Luar biasa. Ya, dahsyat banget. Dan apa yang terjadi bahwa saudara? Memang Ruth akhirnya dipertemukan dengan siapa? Boaz. Amin. Iya, dipertemukan dengan Boaz. Akhirnya apa? Iya, kebetulan Boaznya suka sama Ruth. Siapa Boaz? Boaz pemilik tanahnya. Amin. Iya, dan kebetulan juga Boaznya suka mencintai Ruth. Dan akhirnya Boaznya justru juga kebetulan pengen menikahi Ruth. Akhirnya Ruth menikah dengan Boaz yang tadinya pemungut jelai sekarang jadi pemilik
pemilik ladang. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, dari perkataannya aja kelihatan Bapak Ibu Saudara. Ini orang beriman. Jadi kalau lagi mau lakukan sesuatu, udah percaya tuh. Nanti gimana Pak? Uangnya kurang, ininya kurang, itunya kurang. Percaya aja Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Yang penting kita percaya aja sama Tuhan dan kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Jadi Allah kita luar biasa. Dengan tepuk tangan lagi nih buat Allah kita ya. Nah, gimana kalau saudara punya masalah, punya persoalan, Bapak Ibu hari-hari ini pergumulan yang berat dalam hidup saudara? Rut pasal ketiga akan menjadi sebuah jawaban buat saudara. Ayat yang ke-18. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika persoalan datang dalam keberadaan kehidupan Rut, ya, ini yang terjadi. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai kau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Ya, nggak ada yang bisa dia kerjain. Udah duduk aja, tunggu, ya, dia akan melakukan sesuatu. Ya, sebab orang itu Boas tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Boas adalah gambaran Yesus yang menyelamatkan Rut. Ya, gambaran Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Kita adalah mempelai-mempelainya. Dan dikatakan di sini, ya, Yesus tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara pada hari itu juga. Dia akan menyelesaikan semua perkara saudara. Nggak ada yang amin kayaknya. Ya, dia akan menyelesaikan semua perkara saudara. Mungkin saudara punya banyak pergumulan, mungkin saudara punya banyak keberadaan membuat saudara berduka cita, mungkin saudara cemas, khawatir, mesti kayak gimana. Percaya Yesus, Boas daripada Rut. Ya, Yesus juru selamat kita. Ia tidak akan pernah berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu. Amin. Dia turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, perhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kau mempercayai Yesus, Dia akan menyelesaikan segala sesuatu masalah dalam kehidupan saudara. Amin. Yang jadi masalahnya hari ini, apakah kau mempercayai Dia sepenuhnya? Atau saudara coba dengan perbuatanmu untuk supaya membantu penyelesaian masalah ini? Nah, ini yang sering kali terjadi. Yang akhirnya kita harusnya mendapatkan begitu banyak pertolongan Tuhan, kita akhirnya disalah arahkan dengan segala apa yang sepertinya kita kehendaki. Tapi yang sesungguhnya, ayo mulai belajar terus percaya kepada Yesus yang luar biasa. Amin. Ketika kau berusaha, ketika kau berdagang, ketika kau bekerja, kau tetap percaya Tuhan. Aku percaya kau Allah yang turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Aku memang udah gak ketemu Tuhan jalannya kayak gimana, caranya seperti apa. Entahlah Tuhan nanti nolongnya kayak apa. Mau kirim burung gagak, puji Tuhan. Mau kirim burung puyuh, puji Tuhan. Amin. Mau kirim orang-orang mungkin yang bermurah hati seperti Rut, puji Tuhan. Kita gak tahu gimana caranya. Yang pasti ketika kita percaya, Allah akan melakukan perkara ini. Amin. Yang kita harus lakukan bertekun sebagaimana di dalam Kolose. Tetaplah di dalam Yesus. Jangan mempercayai usahamu, pekerjaanmu, perbuatanmu, tapi mulai percaya usaha Tuhan, pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Iya, jadi kita akhirnya mempercayai Tuhan. Aku hanya percaya kepada Engkau yang akan membuka jalan, Engkau yang akan melakukan perkara yang dahsyat, Engkau yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga dengan demikian Engkau dibawa di dalam sebuah keadaan yang tadinya mempercayai perbuatanmu di dalam apa yang kau lakukan, ya, tapi sekarang mulai percaya kepada Tuhan. Setelah kau percaya kepada Tuhan, doa merupakan apa? Hubunganmu dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, ibadah merupakan apa? Rasa syukur yang luar biasa. Ya. Baca firman merupakan kesenangan untuk mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Jadi bukan lagi karena perintah, bukan lagi karena terpaksa, tapi ini adalah respon hati kita karena kita sudah mengalami Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi lambat laun kau mengalami transformasi tanpa upaya. Amin. Karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam saudara, karena Tuhan yang melakukannya di dalam saudara, sehingga ada begitu banyak pertolongan campur tangan Tuhan akan terjadi. Jadi ayo terus percaya. Saya berikan saudara, ayo terus percaya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati. Amin.
Jadi apapun masalah pergumulanmu, percayalah kepada Tuhanmu Bapak Ibu Saudara. Dia ingin mentransformasi saudara. Dia ingin saudara mengalami sebuah perubahan dengan apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan pujian ini, ya. Ini sudah menjadi pujian yang luar biasa, penyertaan-Mu Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hidup adalah anugerah, di mana kita boleh menikmati kehidupan yang kebaikan Tuhan. Diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, sehingga kita menikmati akan kebaikan yang luar biasa. Di dalam pada malam hari ini, kau bisa menikmati Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan lebih lagi, bahkan melihat pertolongannya yang ajaib terjadi dalam hidup. Haleluya. Penyertaan. Di ujung dari ibadah kami, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Masa depan kami ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Semua
semuanya ada di dalam tuntunanmu yang luar biasa, sehingga segala sesuatu yang boleh berdampak dan luar biasa. Dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan apapun yang Tuhan kehendaki boleh tergenapi dalam hidup setiap kami, sehingga di dalamnya orang boleh mengenal betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, materaikan semua berkat kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan setiap kami, menyadarkan kami, memberi pengertian kepada kami, untuk kami boleh menyadari benar betapa Tuhan Kau sudah melakukan perkara yang luar biasa, mentransformasi hidup kami tanpa usaha kekuatan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena arahan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, oleh karena kami boleh menikmati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan berkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam semua pelayanan pada hari ini. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan berkati kami. Pakai kami lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah atas hidup setiap kami. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu ajaib atas kami. Yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan jamah Tuhan sembuhkan mereka, yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Engkau Allah yang turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat jalan keluar yang daripada Tuhan, pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Karena kami percaya mujizat masih ada atas keberadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, mari Tuhan berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati Tuhan akan semua pelayanan yang kami lakukan, berkati gereja Sumiyo dan Jemaat Anugerah ini, sehingga terus akan menjadi anugerah dimanapun kami berada, supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami juga boleh mengingat akan berada dari keluarga Heri bersama dengan keluarga besarnya, yang mereka akan terus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, di mana Tuhan sudah menolong keluarga besar ini Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memanggil orang yang dikasihi, Tuhan memberikan kekuatan atas mereka. Tuhan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang luar biasa. Pakai mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa untuk semua berkat Tuhan yang sudah disediakan, kami juga bersyukur. Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami akan kembali ke rumah tangga masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dengan penyertaan Tuhan yang ajaib, dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkatnya daripada Bapa di surga yang akan terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita yang dipenuhi dalam keberadaan hatimu akan terus mengalir melimpah dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang ajaib terus untuk menolong engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau, memampukan engkau, mengarahkan engkau, menuntun engkau kepada rencananya yang ajaib, sehingga apapun yang menjadi kehendaknya terjadi dalam hidupmu, berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.